صلوا على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن ذلك به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبي ويمشي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والغيوم متصوفة إلى بروزه متصوفة إلى اتقاط جواهر كنوزه وكل دابة لمرأس نطقت بفاز العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل عاملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متطمئنة بإذن الفارم لقد أشرف البريات وبروز من عالم الهفاء إلى عالم الدهور بعد تنقل في البطون والدهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وصف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد menjadi manusia-manusia yang taat, menjadi manusia-manusia yang ahli istiqamah. Badai melintang, cobaan, ujian, problematika kehidupan yang menghampiri kita, insya Allah berkahnya sholawat, berkahnya istiqamah Allah hilangkan, Allah selesaikan, Allah tuntaskan. Berkah sholawat, berkah bulan maulidin Nabi, berkah istiqamah kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kita baca doa, mudah-mudahan doa yang kita bahas, doa yang kita baca diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang kita kaji, ilmu yang akan kita bacakan menjadi manfaat, menjadi maslahat, menjadi kebaikan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikutin hakim semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhuli ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum bid daraini amin. Ila anqal an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslim man ahabba ayyutira khamsan falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala laisal witri bihadmi ka hayatil maktubah walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmizi wa hasanahu wal Hakim wa sahhahu. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Jalla wa ala Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semuanya bersama pada malam hari ini. Allah berikan nikmat kepada kita semuanya, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, nikmat istiqamah yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah sayangi, yang Allah cintai, yang Allah berkahi, yang Allah jadikan dia semuanya calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Emang sedikit penghuni surga itu, sedikit, beda sama penghuni neraka. Makanya ayo konsisten, ayo istiqomah, ayo ngaji, ayo cari ilmu, ayo baca sholawat. Lebih-lebih ini bulan Maulidir Rasul, lebih semangat mengajaknya, lebih semangat berdakwahnya. Bukan hanya Habib aja, bukan Habib aja yang berdakwah, kita semuanya wajib untuk berdakwah. Dakwah itu apa? Ngajak. Ngajak apa? Ngajak orang baik, ngajak orang benar, ngajak orang salawatan, ngajak orang zikir, ngajak orang istiqomah di jalan Allah. Memang berat. Kenapa? Karena pahalanya surga. Emang berat kenapa? Karena pahalanya rahmat dari Allah. Emang berat kenapa? Karena mendapat pandangan nadroh dari orang-orang soleh. Lebih-lebih dari baginda Nabi Muhammad SAW. Pandangan nadroh tuzilul anak, pandangan yang bisa merubah orang 360 derajat. Yang asalnya bejat, terlaknat, tukang maksiat, tukang dosa, dipandang oleh orang-orang soleh, dilihat sama orang-orang baik, jadi berubah drastis 360 derajat. Berkahnya pandangan orang soleh. Makanya kita semuanya ya, kalau bukan dekat-dekat sama orang baik, dekat-dekat sama orang soleh, mau dekat sama siapa? Makanya kita yang hidup di dunia sebentar ini, yang hidup di dunia hanya sementara ini, apa sih yang kita cari? Kecuali ridhonya Allah. Hidup tenang, hidup bahagia, hidup nyaman, hidup tentram, hidup adem. Itulah
sebentar, nggak lama. Makanya kita semuanya alangkah ruginya kalau seandainya kita ngadain pengajian, salawatan, zikiran, maulidan atau apapun bentuknya yang berwujud ketaatan kepada Allah, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rugi besar kalau seandainya kita tidak menghadirinya. Rugi besar kalau seandainya kita tidak merapatkan hati kita, melangkahkan kaki kita, memenuhi hati dan pikiran kita untuk ingat kembali kepada Allah. Ya, nah, di sini kita akan bahas ya tentang masalah sholat witir. Ya, memang witir itu hal yang sunnah. Tapi kalau bukan anak majelis ataupun santri ataupun orang yang paham ilmu agama, terus siapa yang menghidupkan sunnahnya Nabi? Terus siapa yang melakukan, yang menghidupkan syiar-syiar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini penting untuk digarisbawahi, ya, penting untuk digarisbawahi. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abi Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, witir, tahu ya sholat sunnah witir ya? Witir, sholat sunnah witir, sholat sunnah yang ganjil, yang dilaksanakan di malam hari, ya. Kalau nggak 1 rakaat ya 3 rakaat, nggak 3 rakaat 5 rakaat, nggak 5 rakaat 7 rakaat, nggak 7 rakaat 9 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Yang biasanya yang umum itu witir 3 rakaat, ya. Sholat witir yang kita kerjakan itu adalah sunnah dari sunnahnya Rasulullah SAW, ya. 3 imam menyatakan sunnah muakkad. Jadi kalau Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ya, 3 imam menyatakan bahwasannya ini sunnah muakkad. Siapa? Ya, Imam Malik, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini witir ini wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya. Jadi kalau ada perselisihan dari 4 madhab ini, yang satu mengatakan, yang 3 mengatakan sunnah, tapi satu ada yang mengatakan wajib. Hukum meninggalkannya itu makruh. Hukum meninggalkannya makruh. Jadi Imam Abu Hanifah mewajibkan, tapi imam yang lain itu mensunnahkan, namanya sunnah muakkad, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Witir itu Rasulullah SAW bersabda, witir itu haknya setiap orang muslim. Jadi karena ini haknya setiap orang muslim, hendaknya kita mengerjakan. Jadi hak ada kewajiban, tapi kalau wajib, nah ini menunjukkan bahwasannya hak itu menurut Imam Abu Hanifah ini adalah sebuah kewajiban begitu. Tapi kalau menurut imam yang lain ini hak, bukan kewajiban. Jadi ini hukumnya sunnah muakkadah, ya. Nah, hak atas setiap muslim, hak bagi setiap muslim untuk melaksanakan sholat witir. Siapa yang senang, siapa yang cinta, siapa yang suka melakukan 5 rakaat, kerjakan 5 rakaat. Ajruki ala qadri nasobiki, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, ya Fatimah, ya, dia melakukan aktivitas mengerjakan pekerjaan rumah, menjahit, memasak, ngurusin anak, ini segala macam. Suaminya cari nafkah, suaminya cari duit, suaminya cari rupiah, cari dolar, cari dinar dan lain sebagainya, ya. Ngeluh sama Nabi, ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, saya capek, saya lelah, saya letih, saya banyak aktivitas, saya menenun baju, menjahit baju, mengolah gandum, numbukin gandum, ya, numbukin gandum, ngurusin anak, masak dan lain sebagainya. Saya letih ya Rasulullah, ya, saya letih. Ya Fatimah, isbiri, sabar, sabar, jangan sampai kamu tidak sabar. Ajruki ala qadri nasobiki, kadar pahala yang Allah berikan kepadamu adalah kadar capekmu, kadar lelahmu. Kalau kamu nggak capek, kamu nggak lelah, pahala kamu sedikit. Semakin capek, semakin lelah, berarti pahalanya semakin banyak. Itu anaknya Nabi. Gimana dengan kita? Ya, nah, makanya capek untuk ibadah, capek untuk kebaikan, capek untuk majelis, nggak ada capeknya, nggak
ada lelahnya untuk cari ilmu, nggak ada lelahnya untuk sholawatan, nggak ada lelahnya untuk berzikir kepada Allah, nggak ada lelahnya kita bermunajat kepada Allah SWT, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada lelahnya ngaji. Ya, kalau memang Allah ridhoi, Allah berikan hatinya hati yang baik, Allah stempel dirinya jadi penghuni surga, itu hal yang mudah, hal yang simpel, hal yang gampang. Ya, makanya man ahabba ayyutir bisalah, barang siapa yang cinta untuk tadi yang 5 rakaat, kerjakan 5 rakaat. Siapa senang 3 rakaat, kerjakan 3 rakaat. Ya, barang siapa yang suka 1 rakaat, kerjakan 1 rakaat, jangan sampai tidak kerjakan. Ya, nah, ini fi'il amr ya dulu al wujub. Fi'il amr itu menunjukkan perintah. Jadi kalau sudah perintah itu, kalau udah menjadi wajib, jadinya hukumnya wajib. Tapi ini perintahnya menunjukkan perintah sunnah. Kerjakan, laksanakan. Males 5 rakaat, males 3 rakaat, gak apa-apa 1 rakaat. Gak apa-apa 1 rakaat. Ntar malam, ya, malam di malam hari, ya. Atau pada sholat isya bisa langsung sholat juga witir. Sholat sunnah ba'diyatul isya 2 rakaat, habis gitu sholat witir 1 rakaat, ya. Kalau bangun malam gimana, sholat lagi boleh, ya, boleh. Kenapa? Witir itu bukan akhir syai, enggak. Kalau orang bangun malam, tiba-tiba bangun malam tapi udah melaksanakan sholat witir, gimana? Kalau sholat lagi boleh, sah-sah aja sholatnya. Diriwayatkan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, bukanlah witir itu kewajiban. Sholat witir itu bukan sebuah hal yang fardu seperti sholat maghrib, seperti sholat 5 waktu, enggak. Bukan sebuah kewajiban. Ya, Imam Ali sampai merevisi, saking ibarat kata witir ini Rasulullah nggak pernah ninggalin. Bukan kewajiban tapi itu sunnah. Akan tetapi dia adalah sunnatun, akan tetapi adalah sunnah sannaha Rasulullah SAW, yang disunnahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang sunnah yang dikerjakan oleh umatnya Rasulullah, yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ya. Makanya jangan sampai kita benci terhadap sunnahnya Nabi. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang benci sunnahku bukan termasuk golonganku. Karena banyak para sahabat nih, Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir. Gimana ini nanti hukumnya, wajib atau enggak ini? Ya, gimana ini meninggalkannya ini? Akhirnya muncul hadis berikutnya. Ya, pada bulan Ramadan, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan summan tadaruhu minal qabilah falam yahrud wa qala inni khasyitu ay yaktuba alaikumul witru, rawahu Ibnu Hibban. Ini beliau orang yang bijak. Beliau orang yang tahu umatnya itu malas-malesan kalau urusan sholat. Beliau tahu, paham, mengerti, makanya nggak usah waktu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad diperintahkan 50 rakaat sampai 5 rakaat, itu pun masih banyak yang ninggalin, itu pun masih banyak yang bolong-bolong. Rasulullah tahu umatnya ini pada yang malas nanti di akhir zaman, malas ibadah, malas sholat, malas ngaji, malas istighfar, malas berzikir. Pokoknya yang namanya ibadah malas bawaannya. Kalau nongkrong senang, kalau majelis senang, kalau jalan-jalan senang, ya. Tapi kalau ngaji pada ngantuk, pada malas, pada agak-agahan dengan alasan kerja, dengan alasan ini, dengan alasan capek, dengan alasan lelah, banyak alasannya macam-macam. Ya, padahal ya waktunya sangat senggang, sangat santai. Hanya orang-orang pilihan aja. Ya, ini biar tidak menjadi sebuah kewajiban, seorang pemimpin itu paham, tahu, mengerti apa yang akan dikerjakan oleh umatnya, oleh pengikut-pengikutnya, paham. Ya, biar tidak menjadi sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwasannya Rasulullah SAW di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan itu kan sholat tarawih berjamaah. Setelah sholat tarawih berjamaah, sholat witir. Ya, Rasulullah berdiri di bulan Ramadan,
Ya, subhanallah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, summan tadarhu minal qabilah. Ya, hari berikutnya Rasulullah nggak datang. Hari berikutnya juga Rasulullah nggak datang. Nggak keluar Rasulullah dari rumahnya. Nggak keluar Rasulullah daripada rumahnya. Nggak melaksanakan sholat witir bareng jamaah. Apa yang disampaikan Rasulullah? Inni khasyitu, saya takut. Takut apa? Allah mewajibkan sholat witir buat kalian. Kalau udah mewajibkan buat kalian, kalian ini orangnya males, udah sholat 5 waktu males, tambah witir lagi, tambah angon-angotan, tambah banyak dosanya. Karena Rasulullah tahu, Rasulullah paham, akhirnya Rasulullah nggak ke masjid, biar nggak menjadi kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmahnya Rasulullah. Paham, ngerti banget, ya. Itu buat berat kita, ya. Ini masalah sholat witir, yanzil alaihi sabahum masa fakana yatruku syai' wa falahu ahabba ilaihi min tarki rahmatan bi ummatihi shalawatullah alaihi. Ya, rahmat kepada umatnya, ngerti, paham. Ya, nggak kayak zaman sekarang. Ya, rakyat lagi susah, habis corona, habis covid, tiba-tiba BBM naik. Nggak paham. Tunggu dulu, sabar dulu, jangan dinaikin dulu, rakyat masih menderita, baru menghela nafas, baru menghirup nafas segar, bisa ngaji seperti ini, baru orang ke Allah dikasih ini lagi, bentar lagi listrik naik lagi, bentar lagi apa? Kalau udah BBM naik semuanya kan serba mahal, bahan bakar soalnya. Kenapa? Karena transport semuanya pakai bensin. Ada sekarang tenaga listrik. Tenaga listrik voltasenya berapa watt itu? Semuanya pakai tenaga listrik. Kalau udah pakai tenaga listrik otomatis pakai baterai. Kalau udah pakai baterai begitu, layar semuanya otomatis pakai internet. Ya, ini ada seorang komjen polisi melamarkan bahwasannya, ya, ini negara sudah bertransformasi, ya, dari hal migas menjadi hal listrik, kelistrikan semuanya, serba kelistrikan semuanya, serba internet semuanya. Kalau udah internetnya nanti down, mati, kayak sebuah negara di Estonia, udah padam semuanya, kolaps semuanya, mati semuanya, perekonomian hancur. Ya, hancur, bahaya. Kenapa? Terlalu bersandar pada internet, terlalu bersandar pada listrik, terlalu bersandar pada baterai. Jadi bingung kita akhirnya gimana, solusinya seperti apa. Nah, inilah yang lebih tahu, yang lebih paham pada ahlinya, orang ahlinya, orang yang cerdas, pemimpin yang baik itu mendahulukan yang lebih penting daripada yang kurang penting. Kalau memang benar-benar memimpin kepada rakyat, membela kepada rakyat, membela kepada masyarakat, pasti memilih yang terbaik, pasti memilih yang bagus, pasti memilih yang indah, pasti memilih hal-hal yang tidak memberatkan kepada rakyat dan masyarakat, lebih-lebih kepada umat Islam. Mudah-mudahan Allah jaga pemimpin-pemimpin kita dari berbuat zalim, dari berbuat tidak baik, berbuat tidak bijak, semuanya cinta kepada rakyatnya, cinta kepada masyarakatnya, dari RT sampai presiden. Semuanya baik, melayani, mengayomi, melindungi, benar-benar berkhidmah buat rakyat, benar-benar berkhidmah buat warganya, benar-benar berkhidmah buat masyarakat sekitarnya. Amin ya robbal alamin. Contoh Nabi kita dalam kepemimpinannya, dalam jadi orang tuanya, dalam pemimpinnya bisa jadi seorang pemimpin yang bijak, orang tua yang bijak, teman-teman yang bijak. Beliau bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau udah bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, enak, nyaman, bahagia, tidak sombong, tahu diri, peka, paham, ya, semuanya pasti akan dikerjakan, semuanya pasti akan dilaksanakan, semuanya pasti akan baik-baik saja, insya Allah. Ya, mudah-mudahan kajian malam hari ini yang kita bahas bermanfaat buat kita semuanya, baik buat kita semuanya, berkah buat hidup kita. Allah jadikan kita pengikut setia dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal
Allah kumpulkan kita semuanya dengan Rasulullah. Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan di surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fa innaka ruba wa hadal habib ala nadi samawati wal ardi fihi nabi tarhib wa amdar judi ilai al-wujud tasid wa alsinatul malaikatu syirlil alamin ta'id. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wal qudratu kasabat kina hadal mastur liyafruza nuru kamilan fi alamin nuran fawqa kulli nur wa anfatul haqqi hukma ala man atallahu alaihi ni'mah min hawasil ummah ay yahdura inda wa tahayyum madanisan li janabi al mas'ud wa musyarakatan la fi hadis simatil mamdud wa adrab li tabil sayyidatu maryam wa sayyidatu asya wa ma min al hurul ain man qasamallahu nasara bil qismatil wafiyah wa hadal waqtu alladhi rataballahu la hudur wujud hadal maulud fa balagha suful kamal min an-nuri an amud wa barzal hamidul mahmud mu'ina lillahi bi ta'dimi wa sujud sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika يا مع الفخر
kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin minal aminin minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil
alamin. Wa'afana ya karim wa'afana ya rabbi adafil bala ya Allah wa ya adafil bala ya rahman wa ya adafil bala ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan semuanya.